Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan pada kesempatan ini masih senantiasa diberikan kesehatan, juga semangat dalam menuntut ilmu. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan ikhlas dalam beribadah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, siapa yang tahu tentang apa itu ikhlas? Nah, silakan. Siapa yang tahu makna ikhlas? Ya, baik. Kita akan bahas ya tentang apa itu ikhlas dan apa itu ibadah. Ya, barangkali di antara kalian ada yang ingin menambahkan makna ikhlas dalam beribadah. Baik, nah ini sesungguhnya perkara yang paling mendasar dan terpenting dalam din, agama Islam adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, ya, hal ini sebagai rukun utama ya, diterimanya amal ibadah kita. Ikhlas itu termasuk amalan hati ya, yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara istimewa ya, dan dilakukan secara istimror terus menerus ya, tidak sesekali tapi terus menerus ya, di setiap kita mau melakukan amal ibadah. Dan tentu agar amalan kita ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, maka tidak diragukan lagi bahwa keikhlasan itu memerlukan kesungguhan yang sangat tinggi sehingga seorang hamba bisa meraih keikhlasan itu dengan sempurna. Perlu diingat ketika kita menjalankan apapun ya, dengan ikhlas ya, itu bukan hal yang mudah tentunya ya, melainkan penuh dengan kesungguhan dan keyakinan. Dengan adanya keikhlasan ini ya, terutama dalam masalah ibadah, maka manusia senantiasa melaksanakannya dengan senang hati tanpa ada satu paksaan ya, dalam menjalankan agama yang lurus ini. Ada sebuah hadis ya, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melihat pada jasad bentuk fisik ya. Juga tidak melihat dengan wajah kita ya, gantengan, kecantikan dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati. Hatinya seorang manusia itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari itu penting bagi kalian, kita semuanya, ya, terutama sebagai pelajar Muhammadiyah, ya, maka keikhlasan itu harus dipupuk, harus ditanamkan dan terus-menerus dilaksanakan. Ibnul Qayyim itu mengatakan, ya, al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iktida'in kal musafir yamla'u jarabihi ya ramalan yanquluhu wala yanfa'uhu. Suatu amalan yang tidak dibarengi dengan keikhlasan itu sebagaimana seorang musafir yang berjalan di tengah gurun pasir, kemudian dia memasukkan pasir-pasirnya ke dalam sepatunya, yang memindahkan pasir tersebut, membawa pasir tersebut, namun tidak ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang perjalanan jauh, kemudian melewati gurun pasir lah, atau dan seterusnya, banyak rintangan di jalannya, kemudian ya digambarkan bahwa seorang musafir itu hanya memenuhi sepatunya saja dengan pasir, ya, dan itu tidak membuatnya dia bermanfaat, melainkan bertambahnya beban. Jadi kalau tidak ikhlas itu banyak beban dalam menjalankan tugas itu. Sama dengan kalian ketika misalkan sekarang belajar daring, ya, kalau tidak ikhlas itu kan yang penting hadir, isi absen, itu aja. Ya, tidak mau melaksanakan tugasnya, misalkan, ya, yang penting buka video kemudian ditinggalkan, ya. Ada tugas-tugas seperti membaca Al-Qur'annya di hadapan orang tua, malah tidak dibaca, dan seterusnya. Nah, giliran nanti ketika ada ujian, ketika ada refleksi terhadap pelajaran, nanti bingung sendiri. Nah, jadi harus dibarengi dengan keikhlasan, terutama dengan masalah ibadah. Jadikan semua ini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, di surat Al-Baqarah ayat 5, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidak semata-mata, ya, aku memerintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan ikhlas, ya, menjalankan agama. Ya. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu surat Al-Baqarah ini, ya, meskipun 8 ayat tapi maknanya sangat mendalam, sangat luas, dan pada kesempatan ini, ya, saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah dalam kehidupan kita, ya. Di antaranya kita harus senantiasa menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan keikhlasan sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 5 tadi, ya. Baik, sementara itu pada pertemuan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan rutinitas belajar ini, ya, penuh dengan keikhlasan, dan jadikan suasana kondisi saat ini untuk terus belajar, terus meningkatkan kadar keilmuan kita masing-masing, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, syukran ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.